Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita semua dengan rahmat-Nya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dalam seri kajian parenting, yang mana kita sudah menyelesaikan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan pembahasan tersebut bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi modal bagi kita di dalam mendidik, membina, membimbing anak-anak kita. Sekaligus juga bisa menjadi modal di dalam kehidupan kita. Karena kita mendidik anak itu sekaligus kita belajar. Hakikatnya kita juga mendidik diri sendiri juga. Ya, maka dari itu mendidik itu memiliki banyak sekali manfaat dan faedah. Kita seakan-akan mengingatkan diri kita sendiri. Ya, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu yang kita miliki, tapi kita juga mengasah diri kita. Ilmu akan bertambah apabila diajarkan, diberikan, disampaikan. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah buku masih berkaitan dengan pendidikan anak, yaitu buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja. Seperti biasa ada subjudul. Subjudulnya adalah membangun interaksi positif dengan remaja. Membangun interaksi positif dengan remaja. Jadi objek bahasan kita pada kali ini adalah anak remaja. Bagi yang punya anak, walaupun sekarang masih bocah, ya kelak anak itu akan jadi remaja. Dan kadang-kadang waktu itu berjalan sangat cepat. Tiba-tiba saja anak kita sudah remaja. Tentunya memperlakukan mereka berbeda dengan memperlakukan anak kecil. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwasanya anaknya bukan anak-anak lagi. Anaknya sekarang sudah berubah menjadi seorang remaja. Tapi dia masih memperlakukannya seperti kanak-kanak. Ya, nah ini tentunya keliru ya. Maka orang tua juga harus mengetahui perkembangan anak. Karena manusia itu berkembang, tumbuh besar. Ya, secara fisik juga berubah. Mental berubah. Cara berpikir berubah. Terjadi perubahan di dalam kehidupan kita yang kita sudah lewati sebenarnya ya. Kalau kita mau belajar dari diri kita sendiri, kita sudah melewati fase-fase itu sebenarnya. Tapi ketika kita menghadapi anak kita, mungkin masalahnya jadi berbeda. Kadang-kadang kita lupa anak kita itu sudah remaja, bukan bocah kecil lagi. Dan menghadapinya tentu perlu
treatment khusus, ya. Enggak sama, tidak bisa disamakan anak-anak dengan remaja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan usia anak. Pengklasifikasian usia anak itu dari Nabi. Dan Nabi menyebutkan angka. Ya, seperti hadis, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat di usia 7. Pukul mereka kalau tidak mengerjakannya di usia 10 tahun. Pemberian hukuman kepada anak itu baru layak diberikan di usia 10 tahun. Ada apa dengan usia 10 tahun ini? Di mana di usia 10 tahun itu anak sudah mulai nampak kematangan akalnya. Seiring dengan baligh yang dia akan alami, ya, usia baligh yang akan dia alami, ya, terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Itu fase disebut juga prabaligh, ya, dan baligh. Ini adalah masa awal remaja. Artinya adalah orang tua harus tahu itu, ya, mengerti bagaimana menghadapi anak remaja. Di buku ini kita akan berbicara panjang lebar tentang masalah tersebut. Ya, tentunya kita semua belajar, ya. Kita semua bukanlah orang tua yang sempurna. Kita semua perlu belajar. Dan kita semua menghadapi masalah yang sama sebenarnya, yaitu masalah anak. Nggak ada habisnya itu. Tapi banyak dari kita kadang-kadang berusaha untuk menghindarinya seolah-olah nggak ada masalah. Padahal penuh masalah. Ya. Dan kita sering mengabaikannya. Ya, maka ya solusinya adalah kita harus belajar. Segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu tentunya. Ya, bukan asal-asalan lalu melakukan sesuatu tanpa petunjuk pedoman ilmu. Ya, nah kita akan jelaskan di dalam buku ini. Jadi di dalam buku ini kita berbagi, ya, kepada para pembaca, ya, dan di sini kepada para pemerhati roja, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kami penulisnya dan bagi para pembacanya dan siapa saja yang menggelutinya ataupun yang mempelajarinya. Demikian, ya. Jadi kita juga tidak mengklaim kita adalah orang tua yang sempurna. Kita semua belajar, ya. Maka ya ini sekedar untuk saling mengingatkan. Dan kita belajar juga tujuannya untuk mengingatkan diri kita. Mungkin selama ini kita salah. Yang kita kira seperti itulah dia Islam, tapi ternyata tidak. Yang kita kira begitulah Nabi mendidik, ternyata tidak. Ya, maka dari itu kita perlu membahasnya, menggalinya. Ya, jangan malu untuk belajar. Ya, jangan juga terlalu pede begitu. Wah, saya nggak perlu belajar lagi. Banyak orang tua yang seperti itu. Padahal, ya, gitu. Ketika kita jadi orang tua, status kita itu naik, bukan hanya sekedar kepala keluarga suami, bukan. Tapi sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu, ya. Nah, demikian. Dan masalah remaja ini banyak sebenarnya, ya. Banyak orang tua mengeluhkan masalah perilaku anak remaja mereka. Seakan-akan remaja adalah sebuah masalah besar, buat susah. Remaja adalah ujian yang nyata bagi orang tua. Ya, tidak jarang remaja yang lari menjauh dari orang tua, dari keluarga, karena kurang perhatian. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya, kita harus terus mengawalnya. Bagian yang terberat dari pendidikan itu adalah mengawal pendidikan itu. Ya, mengawalnya itu yang berat, karena perlu konsistensi, perhatian, waktu, ya, dan mencurahkan segala potensi yang ada untuk itu. Di samping itu perlu kesabaran supaya bisa istiqomah, ya, mendidik.
Karena banyak orang-orang yang sudah meletakkan tugas ini karena merasa tidak mampu. Ya, kita harus terus belajar karena kita banyak salahnya, terutama di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, jadi banyak ya kita lihat remaja itu ya nggak connect lagi dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga nggak mengerti bagaimana melakukan pendekatan kepada anak remaja. Atau merasa dia sudah besar, ya dibiarkan saja karena dia sudah besar. Ini sebagian orang tua ada juga yang mengambil sikap seperti itu. Dia kira anaknya sudah besar, nggak perlu dicampuri lagi. Maka akhirnya anak itu kurang perhatian. Ya. Atau menganggap anak remaja ini gemar menyulut pertengkaran dan keributan. Maka sebagian orang menyebut masa remaja itu masa kegilaan, ya. Hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal dilakukan itu kebanyakan oleh para remaja. Yang tawuran siapa, yang balap liar siapa, ya. Itu anak-anak remaja, ya. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, remaja ini dia masih belum penuh kesadarannya, setengah sadar. Kalau anak-anak ya memang belum ada kesadaran karena akalnya yang belum berkembang. Remaja ini dia tengah-tengah. Dibilang punya kesadaran penuh tidak, ya dibilang nggak sadar juga enggak. Jadi setengah sadar. Ya, maka dari itu, ya kalau kita flashback kembali ke belakang, mengenang masa-masa remaja kita, itulah masa yang mungkin dikatakan ya yang ya tergila dalam hidup kita mungkin ya. Kalau mungkin pernah remaja dulu dan ingat-ingat masa remaja dulu, sesuatu yang kadang-kadang sekarang kalau kita ingat kita geleng-geleng kepala gitu ya. Oh, dulu begitu saya. Ya itulah dia remaja. Ya, nah demikian. Bahkan mereka remaja ini kerap kali melanggar aturan dan nilai-nilai yang semestinya dijunjung tinggi. Ya, tapi ya nanti seiring dengan perjalanan waktu ketika dia sudah menginjak dewasa, semua itu juga akan berubah, ya, berubah. Nah, demikian. Atau mereka cenderung sebagian anak remaja itu cenderung menutup diri. Apalagi remaja-remaja hari ini cenderung tertutup, ya, sibuk dengan dunianya, ya, banyak menghabiskan waktu dengan ya media sosial, berselancar di dunia maya dan seakan tidak peduli, tidak mengindahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Mengapa begitu? Nah, disinilah ya orang tua sebenarnya harus hadir di samping mereka, bisa menempatkan diri sebagai orang tua di samping mereka. Karena anak remaja itu perlu sosok orang tua ya di samping mereka. Jadi masa remaja itu adalah masa yang unik memang. Keunikan yang berbeda dengan tahapan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Ya. Remaja bukan lagi seorang bocah, mereka tidak mau dianggap anak kecil. Tersinggung mereka kalau dianggap diperlakukan seperti anak kecil. Namun belum bisa juga disebut dewasa. Ya. Kita orang dewasa yang memandangnya, kita bisa menilai anak ini belum dewasa. Ya. Nah, demikian. Remaja itu masih serba tanggung. Ya, masuk ke dunia anak-anak sudah bukan dunianya lagi. Masuk ke dunia orang dewasa dianggap belum pantas. Belum dewasa juga. Ya, ibarat berdiri di atas batu yang bergoyang. Yang lalu telah terlewati, namun yang di depan belum bisa ditapaki. Ya, ketika seorang anak mulai melangkahkan kaki menuju kedewasaan, ya, dia nanti masuk kepada masa puncak remaja dan pradewasa, ya. Dia akan menginjakkan kakinya di atas batu yang bergoyang itu. Ya, itulah yang disebut dengan masa remaja. Maka pada masa seperti ini ya biasanya terjadi goncangan, ya,
goncangan-goncangan. Goncangan diantaranya lah goncangan dinamika biologis dan psikologis yang sangat luar biasa, perubahan. Karena ketika manusia itu berubah, ya ada perubahan pada jasmaninya, fisiknya, maka itu akan mempengaruhi perilakunya juga. Ya, seperti misalnya contohnya lah, seorang wanita yang hamil, terjadi perubahan pada dirinya, ada makhluk lain dalam tubuhnya. Maka wajar ya seorang suami harus sabar-sabar menghadapi istrinya yang sedang hamil. Ya ada masa ataupun satu fenomena yang disebut ngidam ya. Kenapa wanita yang hamil itu ngidam? Kita harus memahami ya, karena wanita yang sedang hamil itu terjadi perubahan pada dirinya. Ya. Nah, ini akan mengubah perilakunya juga, ada sesuatu yang baru juga pada perilakunya. Maka dari itu para suami ketika menghadapi istri yang sedang hamil harus banyak sabar. Ya, coba lihat orang ngidam kadang-kadang aneh-aneh ya permintaannya, sikapnya, emosinya juga labil. Ya begitulah. Sama seperti wanita yang sedang haid juga, terjadi perubahan pada dirinya seiring dengan masa haid yang dijalaninya, kadang-kadang terjadi perubahan perilaku juga. Demikian pula anak-anak ya, ketika berubah menjadi remaja, ya terjadi goncangan dinamika biologis dan psikologis yang sangat luar biasa. Pertumbuhan postur tubuh berjalan sangat cepat. Ya, perubahan organ tubuh dan suara menuju ke titik kemapanan yang secara fisik nampak seperti dewasa. Ya, coba lihat suaranya sudah mulai ngebas. Ya, terjadi perubahan-perubahan secara fisik, perubahan suara, yang kadang-kadang ini membuat mereka malu ya, sebagian remaja yang menghadapi perubahan ini mereka malu. Ya, ada rasa minder, ya, kurang percaya diri yang harus ditumbuhkan. Rasa percaya diri ini menjadi seorang manusia yang baru, gitu ya. Dia akan, maka dikatakan masa remaja itu adalah masa memang mencari jati diri. Ya, seperti di atas batu yang bergoyang tadi, dia ingin sesuatu yang bisa ditapakinya, yang membuat dia comfort di zona itu. Dia sedang mencari itu. Maka masa-masa inilah orang tua harus banyak mendampingi. Kekeliruan banyak orang tua adalah ketika anaknya masuk usia remaja justru dilepas. Dan beranggapan, wah dia sudah besar. Dia bisa semua sendiri. Ya, dari satu sisi memang iya, tapi dari sisi yang lain tidak. Dia belum bisa dilepas sebenarnya. Justru disinilah peran orang tua sangat besar. Beda dengan anak-anak mungkin. Ya, anak-anak mungkin bisa kita bisa lepas sendiri gitu. Ya, karena dia belum banyak mengerti juga, ya. Tapi remaja ini luar biasa. Dia sangat cepat gitu ya untuk belajar gitu. Akal yang baru matang itu sangat liar gitu ya. Cara berpikirnya juga kadang-kadang eksplosif. Ya, melakukan suatu hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga bahkan oleh kedua orang tuanya. Bahkan orang tuanya nggak sampai mikir seperti itu. Gitu. Nekat itu salah satu kita katakan ciri para remaja itu. Ya, nah demikian. Jadi berpikirnya pun masih serba tanggung. Ya, masih serba tanggung. Misalnya dalam bab harta lah, dia ingin memiliki harta, tapi kita melihatnya belum cakap dan matang untuk memegangnya. Ini kan dilematis. Anak-anak sih lebih mudah dikontrol. Dia nggak dikasih pegang uang juga dia nggak nuntut macam-macam. Tapi remaja, dia merasa sudah bisa pegang harta. Diberi harta kadang-kadang berantakan juga. Dia nggak mampu mengendalikan harta yang ada di tangannya itu. Ya, jadi ini membuat kadang-kadang orang tua itu serba salah. Misalnya anak remaja menuntut dia pegang handphone. Karena dia merasa sudah besar, dia ingin dipercaya. Nah, tapi orang tua mengerti juga bahwa saja tidak sepenuhnya orang tua bisa percaya begitu. Anak remaja biasanya ingin meyakinkan orang tuanya bahwa dia bisa pegang harta.
Tapi kalau kita kasih amanah harta, dia belum bisa pegang juga. Karena untuk diserahkan harta anak yatim, perlu ya anak itu masuk kepada usia rusyd, yaitu dewasa, matang berpikirnya. Supaya hartanya itu tidak tersia-siakan. Nah itu anak yatim ya, yang mungkin nggak punya orang tua. Tapi yang punya orang tua, ya disinilah ya kadang-kadang orang tua itu berada di posisi yang sulit, dikasih. Kadang-kadang mereka ngambek, ya, dikasih ya seperti itu, nggak dikasih mereka ngambek. Ya jadi serba sulit. Nah itu contoh ya, bagaimana ya mereka itu sebenarnya belum bisa dilepas. Ya, nah demikian. Masih sangat perlu dibimbing, ya dituntun, ditanting istilahnya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, nah. eh, Namun dalam tataran psikologis, jiwanya masih bergejolak dalam proses transformasi, mencari jati diri. Dia sebenarnya sedang berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan pada dirinya sendiri. Sebenarnya saya ini apa, siapa, bagaimana? Ya. Nah, ketika dia ya, cara untuk membedakan anak ini sudah mulai matang berpikirnya adalah coba tanya cita-cita lah. Ya gitu aja cara ngetesnya. Anak-anak coba tanya cita-citanya apa ya, asal bunyi aja dia. Ya, dia belum mengerti sepenuhnya mengerti. Nah remaja ketika ditanya cita-cita, dia sudah mulai berpikir. Dia nggak asal jawab lagi itu. Kalau sudah remaja ya. Anak remaja ditanya apa cita-citamu, dia nggak akan langsung jawab, dia akan berpikir untuk menjawabnya. Karena dia sedang menuju ya sesuatu yang real, nyata dalam hidupnya. Bukan seperti anak-anak yang nggak ada bayangan sama sekali. Nah ketika dia dewasa sudah mengeksekusi cita-citanya. Ya, dia sudah dalam perjalanan menuju cita-citanya itu. Maka disinilah ya perlu dibangun itu. Bagaimana menumbuhkan harapan di hati para remaja, cita-cita, dan itu perlu diarahkan oleh orang tua. Ya, ya, di mana bakatnya sudah mulai mengerucut istilahnya. Kalau dia punya bakat, itu sudah mulai nampak ya secara nyata dan jelas. Dan tinggal dia melanjutkan dan mengasah lebih tajam dan tajam lagi gitu. Nah, disinilah peran guru, orang tua yang sangat penting ya. Nah, sehingga ya dia bisa ya kita katakan menjadi sesuatu istilahnya. Ya, itulah persimpangan jalannya itu. Kalau kita tinggalkan mereka di persimpangan itu, mereka akan bingung dan kadang-kadang memilih jalan yang salah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau disebut juga dalam masa pencarian. Ya, itulah dia masanya. Dan di dalam masa pencarian inilah remaja sering berhadapan dengan beragam masalah. Ya, problematika, ya dilema, ya di mana dia perlu jawaban yang tepat begitu. Ya, maka dia perlu mentor ya, untuk mengarahkannya begitu ya. Mengasahnya lebih tajam lagi. Ya di dalam sirah nabawiyah kita mengerti, tahu bagaimana Nabi mengasah bakat-bakat anak remaja sehingga jadi betul. Seperti misalnya seorang Usamah bin Zaid yang bisa menjadi panglima perang di usia remaja. Abdullah bin Abbas yang bisa masuk kepada jajaran ulama di usia remaja. Ya, itu contoh anak-anak remaja di zaman Nabi. Dan mereka bakat di bidangnya masing-masing. Bakat Abdullah bin Abbas tidak sama seperti Usama bin Zaid. Ya, maka Nabi memperlakukan mereka itu berbeda. Apa doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas? Kemana Abdullah bin Abbas diarahkan? Dia menjadi habrul ummah. Dia menjadi terjemahanul Quran. Ya, karena itulah dia potensi yang dia miliki. Ya.
yang nggak akan bisa ya dilakukan oleh remaja yang lain seperti Usama bin Zaid. Dan nggak tepat juga Abdullah bin Abbas direkrut menjadi panglima perang karena bukan di situ potensinya. Siapa yang mengarahkan ini semua? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu adalah ya kita katakan pemandu bakat yang ulung. Beliau bisa melihat bakat-bakat anak-anak itu dari kecil dan bisa diarahkan kepada sesuatu yang memberikan ya nilai yang besar, value yang tinggi, menjadi sesuatu yang bermanfaat begitu bagi umat. Ya, nah demikian. Nah itulah tugas kita ya, sebenarnya para orang tua. Dan ini perlu ya, pendampingan istilahnya. Ya terus ditempel. Karena kalau dilepas justru nggak akan maksimal nantinya. Ya itu untung-untungan, bisa jadi dia dapat jalannya, bisa jadi juga enggak. Ya, tapi rugi ya anak itu dapat jalannya tanpa bimbingan orang tua, tanpa dibimbing oleh orang tua, seakan-akan kita membuang-buang peluang kebaikan bagi diri kita sendiri sebenarnya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Maka dalam hal ini kedua orang tua, keluarga terutama maupun lingkungan sosial secara umum itu berandil besar dalam bentuk jiwa remaja. Pernah kita sampaikan poros pendidikan itu dua sebenarnya. Poros utamanya adalah rumah. Itulah lingkungan keluarga. Poros pembantu adalah sekolah yang mendukung ya pendidikan di rumah. Itu dua poros pendidikan. Ya anak itu ya berkutat di antara dua poros ini aja. Rumah, sekolah, sekolah, rumah. Disitulah mereka dibentuk. Ya, nah demikian. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Orang tua ya dan guru. Orang tua itu di rumah, guru di sekolah. Kalau kolaborasi keduanya ini bagus, ada koordinasi yang rapi, ya mudah-mudahan ini kan usaha ya. Ya, hasilnya juga akan maksimal gitu. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, jadi lingkungan sosial secara umum baik itu sekolah maupun rumah itu punya andil yang sangat besar dalam membentuk kepribadian mereka. Ya, dalam membentuk jati diri mereka. Ya. Mereka diharapkan dapat ya menolong para remaja ini untuk mendapatkan ya mereka diharapkan dapat menolong remaja ini untuk mendapatkan jawaban yang tepat atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut di benak mereka, di benak para remaja ini dan mencari solusi dari segala macam seabrek masalah-masalah mereka. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Namun ironinya, ya, kerap kali remaja tidak memperoleh semua dukungan itu. Di saat ia sangat membutuhkannya. Ternyata banyak orang yang tidak mengerti masalah yang penting ini. Ayah bunda tidak memahami remaja mereka dengan baik. Atau kurang memiliki kesiapan untuk mengambil peran di fase itu. Akibatnya jawaban yang diberikan tidak membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tapi justru menimbulkan masalah-masalah baru. Ya. Ada yang bersikap keras kepada mereka. Ya. Dan apa yang terjadi? Pemberontakan. Ya, karena jiwa remaja itu ya ada jiwa memberontak juga. Harus hati-hati, mereka kadang-kadang ditantang lebih berani begitu ya. Ya, sebagian remaja punya karakter seperti itu. Ya, nah demikian. Kalau salah di dalam menanganinya, ini bisa blunder yang parah ini. Ya, kita lihat banyak yang orang tua yang justru menancapkan permusuhan dengan anak remajanya sendiri, mencak-mencak dan lain sebagainya. Ya perlu sabar itu untuk mendekati mereka. Ya, nah demikian. Akhirnya proses pembentukan kepribadian atau jati diri itu jauh dari yang diharapkan. Dan tidak mustahil, ya, ia menjadi remaja yang tidak bermasa depan. Itu yang kita khawatirkan, seperti yang disebutkan dalam ayat. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا.
Ya, hendaknya mereka takut meninggalkan anak-anak yang dalam kondisi lemah. Khafu alaihim. Mereka mengkhawatirkan, ya kira-kira mampu nggak menghadapi tantangan masa depan atau tantangan zaman yang kemarin kita sampaikan, nggak bisa kita samakan kondisi sekarang dengan dulu ya. Masa remaja kita dulu saja nggak sama seperti masa remaja yang dialami para remaja hari ini. Tantangannya lebih banyak. Dulu kita tidak berhadapan dengan dunia maya. Internet belum ada, segala sesuatu belum ada. Tantangannya ya mungkin tidak seberat hari ini, tidak banyak seperti hari ini. Ya. Nah, kalau dulu saja kita yang sedikit tantangannya kadang-kadang ya kita tahu bagaimana masa remaja kita ya. Bagaimana dengan anak remaja hari ini? Ya, wallahu alam bisawab. Baik. Nah, padahal sekiranya anak ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi fase remaja, niscaya semua akan dapat dia lewati dengan baik. Ya. Nah, itu seperti di persimpangan jalan. Kalau dia memilih jalan yang tepat, ini adalah potensi yang besar. Banyak manfaatnya bagi, bukan hanya bagi dirinya ya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan bagi umat secara keseluruhan. Bahkan bagi umat manusia, dunia secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, mudah-mudahan ini masih muqaddimah. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Dan selanjutnya bagi yang mau ada pertanyaan, ya kita persilahkan. Demikian ikhwal Islam, ma'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Mukadimah dari buku Ada Apa Dengan Remaja disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah sebagai penyusunan langsung dari buku tersebut. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dan kita bisa simak terus bersama pertemuan di setiap Selasa ini pembahasan mengenai buku tersebut. Baik, untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp tentunya sesuai dengan pembahasan kita. Baik, yang pertama sudah ada yang masuk ya, ada pertanyaan dari Ummu Wildan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah anak sulung saya sekarang sudah menganjak remaja dan seperti yang Ustadz jelaskan bahwa banyaklah perubahan-perubahan yang terjadi baik fisik maupun perilakunya. Yang ingin ditanyakan, bagaimana saya sebagai orang tua harus mendampingi sementara Ananda sedang menuntut ilmu di pondok? Apakah didikan dan pendampingan uh, Ustadz yang berada di sana bisa mewakili atau bagaimana sikap saya seharusnya, Ustadz? Syukran jazakallah. Iya, iya, ini memang kebanyakan ya anak-anak remaja ini dititip di pondok ya, sebagian yang tidak mengambil mungkin full day, ya mereka ada sebagiannya yang menitipkan anak-anak remaja ini di pondok. Kita tahu nggak mudah menghadapi anak remaja di pondok. Tanyakan saja pada para ustadz dan guru-guru di pondok itu, bagaimana susahnya menghadapi anak remaja. Nah di sini yang sering kita sampaikan, tadi juga kita baru singgung, poros pendidikan itu dua. Dan ini konsep ini harus dipahami juga oleh para pendidik di sekolah. Ya, bahwa keberhasilan itu harus mengaktifkan dua poros ini, yaitu poros pertama adalah rumah, itu adalah poros utamanya, dan yang kedua adalah sekolah. Jadi yang kita harapkan di sinilah kerjasama, koordinasi antara rumah dan sekolah. Ya. Nah, jadi walaupun anak itu di pondok, kita juga tetap harus memantaunya. Ya, jangan dilepas seolah-olah putus hubungan. Ya nggak mau tahu. Ya sudah diserahkan aja bulat-bulat ke sekolah atau ke pondok. Ya, perlu kita pahami dan sadari. Kemampuan pondok juga terbatas. Karena semua orang yang menitipkan anaknya di pondok punya harapan yang sama. Sementara tenaga ya mungkin kurang memadai. Ya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ini yang harus kita sadari. Jadi memang nggak bisa kita lepas begitu saja.
Dan pihak pondok juga harus memahami ini juga. Ya, mereka bukan sesuatu manusia super yang bisa menangani ini sendiri gitu ya. Perlu peran orang tuanya. Ya, perlu dikonekkan antara anak ini dengan pendidikan rumahnya, yaitu orang tuanya. Maka orang tua juga harus diaktifkan di sini. Ini satu kita katakan pandangan yang keliru dari sebagian orang tua. Yang pondok itu dijadikan tempat menitip anak. Ini keliru sebenarnya. Pandangan yang tepat adalah sekolah itu adalah alat bantu kita untuk mendidik anak, bukan tempat menitip anak. Ya. Maka masalah di pondok itu kadang-kadang nggak selesai-selesai itu ya. Banyak sekali masalahnya. Ya, saking banyaknya kadang-kadang pondok juga ya sudahlah. Ya, mau angkat tangan malu kan begitu ya. Ya sudah begitulah dia. Terus begitu terus ya. Nah, demikian. Maka yang paling baik sebenarnya adalah ya kita orang tua itu harus disadarkan juga untuk mau terlibat. Ya, bukan membantu sekolah untuk mendidik anak. Tidak. Justru sekolah yang kita minta bantuan untuk mendidik anak kita. Namanya bala bantuan ya. Ya pahamlah. Ya, nah demikian. Jadi semua tergantung kepada orang tua gitu. Jadi ini yang kadang susah untuk kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu perhatian itu ya. Itu yang mahal sebenarnya. Bukan uang sekolahnya. Ya. Bukan biaya pendidikan, tapi perhatian orang tua itu yang lebih mahal itu. Maka saya sarankan juga sekolah itu jangan membatasi akses orang tua juga. Ya. Nah, dan sekolah juga harus aktif mendidik para orang tua ini karena tidak semua orang tua itu ngerti itu. Ya. Jadi harus diadakan juga ya misalnya kajian-kajian parenting ya khususnya untuk para wali gitu ya. Untuk menyadarkan para orang tua ini aja susah. Ya hingga memaksa mereka untuk mau belajar, untuk mau terlibat, untuk mau tahu gitu. Ini perlu perjuangan juga sebenarnya. Enggak mudah itu, kita sudah coba di berbagai sekolah gitu ya. Sengaja kita memang memprioritaskan guru dan orang tua. Ya guru hadir semua karena acaranya di sekolah kan gitu ya. Tapi orang tua segelintir, nggak sampai 30% yang betul-betul hadir dan mau belajar dan mau tahu gitu, mau susah gitu ya. Jadi ini untuk meluruskan pandangan sebagian orang tua bahwa mendidik itu adalah menyediakan biaya pendidikan. Itu sangat dasar sekali, cara berpikir yang salah. Mendidik itu bukan menyediakan biaya pendidikan. Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya, itu belum mendidik itu. Ini yang perlu disadarkan kepada para orang tua. Jadi walaupun anak itu sudah di pondok, ya orang tua juga jangan melepas begitu saja. Ya kalau perlu terus berkoordinasi dengan para guru, ustadz-ustadznya di pondok, supaya tahu progresnya. Karena banyak masalah di pondok anak remaja yang itu kebanyakannya itu ditelantarkan memang, dibiarkan sama orang tuanya. Dihubung orang tuanya malah marah-marah, ya. Seolah-olah ingin berkata, buat apa aku sudah bayar mahal-mahal kalau masih diganggu juga gitu ya. Itu urusan sana. Kan nggak benar seperti ini. Memang yang diurusi itu software benda mati yang bisa dikutak-katik kemudian selesai masalahnya. Enggak, ini anak manusia. Ada binnya juga gitu ya. Ya, nah marahnya ketika ditelepon binnya marah-marah gitu ya. Nggak mau terima dan kadang-kadang nggak terima anaknya dilaporin begini begitu gitu ya. Artinya orang tua nggak mau pusing sebenarnya itu. Ya, nah demikian. Ya, untuk mencari biaya pendidikan itu nggak sesusah mendidik anak tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira demikian. Ya, baik. Demikian ya untuk ibu yang bertanya Umu Wildan.
ya yang berada di Makassar tadi. Mudah-mudahan tercerahkan dari jawaban Ustaz. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Ummu Izzah yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, anak saya 21 tahun, putri qadarullah sakit jiwa dari usia 13 hingga sekarang. Eh, dan saat ini dia saya taruh di pesantren khusus sakit jiwa Ustaz. Namun untuk pelajaran syariatnya tidak sesuai dengan sunnah. Karena kalau di rumah itu sering mengamuk dan kita kesulitan untuk menanganinya Ustaz. Mohon solusinya jazakallahu khair. Ya, kalau kita berbicara tentang sakit ya, ini tentunya penanganannya berbeda ya. Judulnya juga sudah berbeda. Ini anak yang sakit, maka perlu pengobatan ya. Maka dibawalah kepada ya orang-orang yang berkompeten menangani penyakit tersebut. Ya, berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidang itu. Karena kalau sudah bicara sakit, ini kasusnya, ini judulnya sudah berbeda. Penanganannya juga nggak sama. Apalagi dia memang perlu terapi dan pengobatan yang serius, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, bersabarlah. Ya, mudah-mudahan sembuh, kan begitu ya. Ya, namanya penyakit jiwa itu bisa juga sembuh, ya. Nah, tergantung bagaimana treatment yang diberikan kepada anak tersebut. Ya, biasanya kalau nggak telat dari awal pengobatannya itu lebih mudah. Makanya perlu diobservasi anak itu. Ada nggak sesuatu yang lain aneh? Kalau ada itu nampak dari kecil biasanya, ya. Nah, kadang-kadang orang tua nggak ngerti, hingga akhirnya penyakit itu sudah parah, baru ditangani oleh dokter. Banyak kan dokter ngeluh seperti itu. Ini anak sudah telat ya. Artinya penanganannya sudah terlambat gitu. Maka kita harus mengobservasi anak kita perkembangannya dari tahun ke tahun, dari fase ke fase gitu ya. Dan kita harus tahu normalnya bagaimana. Misalnya anak sudah mulai bisa bicara itu di usia berapa, sudah mulai bisa berinteraksi itu atau masuk pada usia mumayyiz itu usia berapa. Kalau belum bisa juga, ini ada kelainan namanya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Artinya kalau nggak terlambat penanganannya, kemungkinan masih bisa untuk ya minimal ya diringankan begitu ya. Ya alhamdulillah kalau bisa sembuh. Maka kalau ini adalah satu penyakit ya, ya pertama mudah-mudahan itu kafarah juga ya bagi ya yang sakit dan bagi orang tuanya juga kan begitu. Nah, kemudian ya serahkan kepada ahlinya tentunya ya. Kalau itu penyakit ya gangguan secara fisik gitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, ya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ibu yang bertanya dan diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan untuk anaknya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Ade yang berada di Cilengsi, Ustaz. Ustaz, anak saya 19 tahun, seorang laki-laki. Dari SMP hingga SMA sekolah di pondok yang bermanhaj salaf. Awal masuk pondok anaknya sangat baik, penurut dan sayang kepada orang tua. Selama di rumah saya dan abinya selalu membimbing dia. Ketika SMA kelas 3 akhlak dan adabnya berubah drastis. Saya sedih dengan perubahannya. Bahkan diketahui bahwa dia mulai merokok ketika di pondok. Sungguh sangat disayangkan. Padahal saya sudah menitipkan anak saya di pondok, tapi hasilnya jadi begini. Sekarang anak saya sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi dan hati saya semakin merasa jauh dengan dia karena dia sibuk dengan teman-teman dan tugas-tugasnya dan jarang pulang juga kan. Padahal kuliahnya itu tidak terlalu jauh, Ustaz. Saat ini saya sedang sedih dan atas perubahan anak saya tersebut, dan bagaimana cara memperbaiki keadaan ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya, ini satu ya masalah yang dilematis juga ya. Pertama ya, kemampuan kita hanyalah mendidik ya. Hati manusia kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, coba kita introspeksi lah. Di mana ya ini, di mana beloknya ini? Ya. Kadang-kadang ada satu momen kita lengah. Di saat yang lengah itulah kita kecolongan istilahnya.
Tadi seperti yang dijelaskan, sudah dikawal dari kecil ya, sampai usia pra remaja, usia puncak remaja, di penghujung usia remaja kalau 19 tahun itu pradewasa sebenarnya. Ya. Nah, mungkin terjadi satu hal yang tidak terduga, berbelok salah arah kan gitu ya. Kita perlu introspeksi di mana ini masalahnya. Ya, supaya kita bisa jadikan pelajaran gitu ya. Nah, kebanyakan ya itu tadi, ketika orang tua melihat anaknya sudah besar, sudah bisa, ya ternyata tidak, ya begitu ya. Nah, demikian. Artinya apa? Begitulah sulitnya menangani remaja ini. Lengah sedikit, meleng sedikit, hilang dia, ya lepas dia. Nah, demikian. Ya, makanya ya Ustadz di rumah sudah dikondisikan dengan baik ya, dan segala sesuatu sudah dilakukan dengan baik ya. Contoh misalnya ini ya. Nah, mungkin ya itu tadi, koordinasi antara lingkungan pendidikan di sekolah dengan di rumah ini nggak sinkron. Kadang-kadang ada dua itu, di pondok bagus, di rumah yang nggak bagus ya. Kadang-kadang sebaliknya itu, di rumah bagus, di pondok yang bermasalah ini. Ya, maka perlu itu ya, koordinasi rumah dan sekolah ini, apalagi pondok itu. Itu kan berat itu. Itu manajemen 24 jam pondok itu. Nggak gampang itu. Ya, harus betul-betul fokus, konsentrasi. Khususnya para pengelola pondok itu. Kalau tidak, ya terjadilah hal-hal yang kadang-kadang ya seperti itu ya. Kadang-kadang kita juga miris juga melihat kasus-kasus yang ada di pondok begitu. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, kemudian setelah itu ya, kalau ini sudah terjadi ya, kita ini sudah terjadi kan begitu ya. Ya, jangan jauhi dia. Malah justru kita berusaha untuk mendekatinya, mengambil hatinya, menyentuh hatinya, karena manusia itu perlu disentuh hatinya. Kalau dikerasi kadang-kadang, ya kemungkinan besar ini ya, dia akan makin menjauh. Dia malah tambah nggak suka sama orang tuanya. Kan begitu. Nah, ini sinyal bahaya ini kalau seperti itu ya. Nah, karena dia sebentar lagi sudah lepas jadi orang dewasa ini. Ya. Dia akan menentukan arah hidupnya sendiri. Ini sangat riskan begitu. Jadi jangan merasa gagal di sini ya. Terus berusaha. Ya. Nah, demikian. Yaitu dengan cara yang halus, lembut, dan bijaksana. Manusia itu hanya bisa disentuh hatinya dengan kelembutan. Kalaulah Allah perintahkan kepada kedua nabinya, yaitu Musa dan Harun, menghadapi Fir'aun, itu dengan apa? Dengan qaulan layyina, kata-kata yang lunak, lemah lembut. Sabar. Kita ingin Fir'aun ini lurus. Mau perlu dibentak-bentak, dimarahi, ya, atau ditunjuk-tunjuk begitu. Atau kita berikan sikap yang keras, mungkin akan patah. Maka Allah mengatakan kepada kedua nabinya tersebut, faqula lahu qaulan layyina. Ya, coba berusaha kembali membangun kedekatan ya dengan anak tersebut. Walaupun itu perlu usaha ya, yang berat memang. Itu hati memang dikuras itu ya. Supaya bisa sabar ya untuk menghadapi kondisi seperti ini, itu luar biasa, harus sabar betulan itu. Ya, nah demikian. Ya, kadang-kadang penerimaannya enggak seperti yang kita harapkan. Jangan putus asa. Ya, dan jangan merasa gagal juga, udahlah, terserahlah. Nah, itu artinya kita nyerah. Ini berbahaya ini. Ya. Nah, demikian. Kalau kita lepas dia dalam kondisi seperti itu, betul-betul lepas. Wallahu alam bisawab. Ya sudah, tidak perlu sedih, berusaha. Nabi Nuh tetap berusaha untuk mendakwai anaknya di momen-momen terakhir. Ya bunayya, irkam ma'ana. Anaknya waktu itu udah nggak anak-anak lagi. Ya, sudah dewasa. Tapi Nabi Nuh tetap ya tegar, sabar, santun. Wah, itu luar biasa. Kita harus belajar itu dari
Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu Allah ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran, karena manfaatnya luar biasa, khususnya bagi kita para orang tua. Sedih ya sedih, tapi kalau kita larut dalam kesedihan, apa yang bisa kita buat? Selesai, well done, ya, ma'asalamah istilahnya, ya, tutup cerita sudah. Ya banyak kasus-kasus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faktor yang penting juga adalah, ya doakanlah kita, kekuatan doa itu nggak terduga ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Waktu sudah ya berakhir ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih kita lanjutkan ya pembahasan ini di kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.